Episode 29. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pintu terbuka di ruang rapat. Dua orang masuk ke ruang konferensi. Salah satunya adalah Rehan. Dan yang lainnya membawa karung. Mereka tidak bisa lihat siapa itu. Meskipun keluarga Wijaya bukan keluarga besar di Bandung, itu tidak pernah membiarkan siapapun membuat masalah di perusahaan. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Berani datang ke kantor saya untuk membuat masalah?" Rehan memperhatikan. Setelah beberapa saat melirik Kaori, dia berkata, "Nyonya, nama saya Rehan. Anda pasti pernah mendengar nama saya." Rehan. Semua kerabat keluarga Wijaya di ruang pertemuan menjadi gelisah. Orang ini bukan sosok kecil di Bandung. Dan keluarga Wijaya tidak mampu memprovokasi dia dengan kemampuan keluarga Wijaya. Tetapi bagaimana dia bisa datang ke keluarga Wijaya untuk membuat masalah? Ternyata itu saudara Rehan. Saya tidak tahu ada apa ketika Anda datang ke perusahaan kami. Nada suara wanita tua itu tiba-tiba berubah. Dan dia memanggil saudara Rehan dengan kagum. Status sosial tidak ditentukan oleh usia. Wanita tua itu memegang otoritas tinggi dalam keluarga Wijaya. Tetapi bagi orang-orang seperti Rehan, itu tidak layak disebut. Wanita tua itu sangat sadar diri. Saya membantu keluarga Wijaya memecahkan masalah. Ngomong-ngomong, datang untuk kerja sama, kata Rehan sambil tersenyum. Jika kamu benar-benar membantuku dalam keluarga Wijaya, aku pasti tidak akan membiarkanmu datang ke sini dengan sia-sia. Wanita tua itu tahu bahwa orang-orang seperti itu sulit untuk dihadapi. Berpikir bahwa Rehan memiliki banyak alasan untuk meminta uang. Dan ini Rehan pribadi hari ini turun tangan. Bagaimana keluarga Wijaya bisa menghindari bencana jika tidak bangkrut? Nyonya tua, uang ini pasti sepadan dengan uangmu. Rehan selesai berbicara. Dan merobek tutup kepala orang di sebelahnya. Ketika Andika melihat orang itu, wajahnya langsung pucat. Bukankah ini Galan? Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Rehan? Rehan menendang Galang dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan? Cepat beritahu wanita tua itu." Galang memiliki hidung biru dan wajah bengkak. Dia sangat takut pada Rehan dan berkata dengan cepat, "Nyonya tua, Andika meminta saya untuk melakukan segalanya." "Kamu berbicara omong kosong." Andika berdiri dengan canggung dan menunjuk Galang dengan marah. "Jangan memfitnahku. Aku bahkan tidak mengenalmu." Galang mengangkat kepalanya dan menatap Andika dengan muram. "Bukan karena bajingan ini. Apakah dia berakhir di tempat dia sekarang?" Meskipun dia tidak tahu mengapa Rehan berani menatap ke belakang panggung. Dia tidak muncul di belakang panggung sejak kejadian kemarin. Yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar akan menyerah. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Rehan. Andika, kamu membuka matamu dan berbicara omong kosong kepada saya. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menargetkan keluarga Wijaya tanpa alasan? Kata Galang. Andika benar-benar panik. Begitu masalah ini diketahui oleh wanita tua itu, masa depannya akan hancur. Belum lagi mengingini posisi ketua. Akan sulit untuk tinggal di rumah Wijaya. Awalnya berpikir untuk mengusir Kaori. Sangat mungkin bahwa dia sedang diusir keluar dari rumah sekarang. "Kaori, ini semua siasatmu, kan? Ini. Biarkan dia memfitnah saya." Andika menunjuk Kaori, penuh amarah. Kaori berkata dengan dingin, "Bukannya kamu bilang ingin membantuku menghubungi Galang? Bagaimana aku bisa bersiasat dengannya?" Andika, apakah tidak jelas apa yang telah kamu lakukan sendiri? Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Dalam keputusasaan, Andika berjalan ke wanita tua itu, penuh keluhan. Wajah wanita tua itu memerah. Dia tahu bahwa Galang tidak akan memfitnah Kaori tanpa alasan. Dan dia juga bertanya tentang masalah ini. Tidak seseorang tahu tentang Kaori. Siapa keluarganya? Mengapa Andika tahu? Dan dapat membantu Kaori menghubunginya. Dia pikir masalah ini mungkin hanya keberuntungan Andika. Tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Kejadian ini mempermalukan keluarga Wijaya dan mengusir Kaori dari keluarga Wijaya. Galang melanjutkan. Kata-kata ini membuat wajah Andika malu.
Dia tidak pernah menyangka Rehan akan keluar di tengah-tengah rencananya yang mulus. Tapi bagaimana Kauri bisa mengenal Rehan? Kerabat keluarga Wijaya tahu bahwa Andika dan wanita tua itu pasti tidak akan tahu. Menjadi tanpa ampun. Jika kamu masih berdiri dengan Andika saat ini, Anda mencari kematian. Andika, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tercela? Kenapa Kauri juga anggota keluarga Wijaya? Bagaimana kamu bisa menyakitinya? Ini sia-sia bahwa saya masih percaya kasih banyak. Ternyata semua ini adalah sisatmu. Wajah Sofia sangat tenang sehingga dia tidak bisa melihat di mana itu. Dia sudah mengetahui masalah ini sejak lama. Meskipun dia tidak melakukannya, itu adalah dosa untuk tidak melaporkannya. Jika dia disalahkan oleh neneknya, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Nenek, saya tidak memiliki kehidupan pengetahuan yang baik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bu. Masalah ini adalah kebingungan sesaat untuk Andika. Jangan salahkan dia, aku akan mendidiknya. Martin tidak ingin melihat Andika kehilangan kekuasaan di perusahaan. Kerabat lain tidak berani berbicara untuk Andika. Tapi dia tidak bisa tidak menahan Andika diusir. Ekspresi wanita tua itu kaku. Bagaimana masalah ini bisa berakhir? Jika dia tidak memberikan penjelasan kepada Kauri, dia tampaknya terlalu memihak. Tetapi dia benar-benar ingin mengusir Andika dari keluarga Wijaya. Wanita tua itu tidak bisa melakukannya. Meskipun Kauri telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Wijaya, di mata wanita tua itu, berat Kauri tidak lebih baik dari Andika. Dan masa depan keluarga Wijaya hanya dapat diwarisi oleh Andika. Saudara Rehan, masalah ini ada dalam keluarga kami. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya. Silakan berbicara sebanyak yang Anda mau, kata wanita tua itu kepada Rehan. Memancing minyak dan air Rehan hanyalah alasan. Masalah ini diperintahkan oleh Ariel. Dia hanya bertindak atas perintah dan berkata, karena wanita tua itu sangat jujur. Saya Rehan, dan saya bukan orang yang bodoh. Ketika Anda menangani masalah ini, saya akan datang kepada Anda lagi. Setelah selesai mengatakannya, Rehan membawa Galang dan meninggalkan perusahaan. Ada keheningan di ruang konferensi. Dan Andika berlutut di depan wanita tua itu. Tidak berani bernapas. Kerabat lain juga diam. Bagaimanapun, Kauri adalah penanggung jawab proyek Barat Kota. Ketinggian seperti apa yang bisa dikembangkan keluarga Wijaya di masa depan. Itu semua tergantung pada kerjasama dengan Technoscience. Andika melakukan hal tercela pada saat ini. Bahkan jika wanita tua itu angkuh, dia mungkin telah memberinya pelajaran. Kauri, karena dia ingin mencelakaimu. Terserah padamu untuk memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Wanita tua itu berkata kepada Kauri. Kauri mengetahui pikiran neneknya. Jika nenek itu benar-benar ingin menghukum Andika, bagaimana dia bisa membiarkannya memutuskan ini kepadanya? Jelas enggan. Dan Kauri tahu bahwa jika dia membuat permintaan yang berlebihan, nenek tidak akan melakukan pernyataan lain. Dan dia pasti akan mengingatnya untuknya. Nenek, terserah kamu untuk membuat keputusan. Kauri berkata. Bahkan jika dia tidak yakin di dalam hatinya, dia hanya bisa menanggungnya. Wanita tua itu mengangguk logis. Dan berkata kepada Andika, kamu tidak akan menggunakan perusahaan selama ini, pulang dan pikirkanlah. Andika menundukkan kepalanya, dan sudut mulutnya secara bertahap menunjukkan senyum. Setelah kejadian yang begitu serius, nenek hanya memintanya untuk merenungkannya. Sepertinya posisiku di benak nenek masih tak tergoyahkan. Nenek, aku tahu aku salah. Aku pasti akan merenungkan ini selama ini, kata Andika. Tidak ada yang diizinkan untuk menyebutkan masalah ini di masa depan. Wanita tua itu berkata kepada kerabat lainnya, tutupi dan jaga. Dan jangan sampai terbongkar sedikit pun. Kauri menarik napas dalam-dalam dan menatap wanita tua dari keluarga Wijaya dan berpikir dalam hatinya bahwa suatu hari saya akan membuktikannya kepada Anda. Andika jelas bukan kandidat terbaik untuk mewarisi keluarga Wijaya. Setelah wanita tua meninggalkan ruang pertemuan, kerabat lainnya menunjukkan senyum mereka. Andika, tidak keberatan apa yang kita katakan tadi. Dalam hal ini, jika kita berbicara hal-hal baik untuk Anda,
kami akan mengiritasi wanita tua. Ya, Anda tidak tahu watak wanita tua. Semakin kami membantumu dia berbicara, semakin dia tidak bisa menarik wajahnya ke bawah. Andika berdiri. Tidak ada tanda-tanda refleksi di wajahnya. Dan menatap Kaori dengan bangga dan berkata, "Kaori, kali ini kamu beruntung dan membiarkanmu melarikan diri. Tetapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Nenek menyukai saya. Apakah kamu marah? Tidak mungkin. Siapa yang menjadikan saya orang yang paling dihargai nenek? Ini adalah celah di antara saya dan kamu." Mendengarkan nada bangga Andika, Kaori mengepalkan tinjunya. "Kaori, apakah kamu belum melihatnya? Kamu hanya menggunakan alat di rumah Wijaya. Jika bukan karena kerja sama dari LKK Technoscience, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki ruang pertemuan. Kamu ingin untuk bertarung bersama kami dan menyelamatkan dirimu sendiri." Sofia sengaja berjalan ke arah Kaori, seperti setan berkata dengan aneh. Bersambung.